Sementara jika kita berbicara kekuatan militer dari 9 negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya kita akan membahas kekuatan armada tempur dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari setiap personil militer maupun alutsista tempur yang dimiliki terhadap suatu negara. Namun kali ini kita akan fokus membahas kekuatan militer negara Indonesia dan Malaysia yang merupakan salah satu negara militer terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data media resmi Global Firepower di tahun 2022, yaitu metode perbandingan kekuatan militer terbesar di kawasan Asia Tenggara telah menggunakan 50 faktor untuk menentukan skor indeks kekuatan militer atau power index suatu negara. Dengan memiliki sistem pertahanan atau sebuah alutsista militer memang adalah merupakan salah satu jaminan keamanan terhadap wilayah kedaulatan suatu negara dari invasi ataupun serangan militer negara lain. Selain itu, jika kita berbicara tentang kekuatan militer, maka tentunya bukanlah hal yang asing bagi kita. Sebab dari berbagai negara di belahan dunia saat ini yang berlomba-lomba untuk semakin memperkuat armada tempur atau alutsista tempur mereka demi untuk menjaga dan melindungi wilayah kedaulatannya dari berbagai ancaman yang bisa saja terjadi kapanpun. Misalkan saja serangan militer Rusia terhadap Ukraina, serangan Israel terhadap wilayah Suriah, dan serangan Amerika Serikat terhadap Iran pada beberapa tahun yang lalu, serta hingga kini masih terjadi beberapa pertempuran atau adu kekuatan militer dengan beberapa negara di belahan dunia. Selain itu, beberapa negara di dunia saat ini tentunya tidak menginginkan kembalinya terulang perang yang pernah terjadi pada beberapa dekade yang lalu, di mana saat Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua meletus dan hingga memakan puluhan juta korban jiwa dari seluruh penjuru dunia akibat serangan militer dari berbagai negara. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika kekuatan militer adalah merupakan salah satu jaminan keamanan dan kedamaian terhadap wilayah kedaulatan suatu negara demi untuk menjaga dan mempertahankan hak berdaulat mereka. Namun jika kita berbicara kekuatan militer di dunia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya nama negara Indonesia adalah merupakan bagian dari salah satu negara tersebut. Sebab para pasukan atau personil militer Indonesia telah banyak meraih prestasi di kancah internasional dari beberapa negara di dunia dalam sebuah perlombaan militer. Selain itu, TNI juga selalu menjadi salah satu bagian dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Dan tidak jarang Indonesia mengirim pelatih terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Misalkan saja seperti pengiriman personil TNI untuk melatih negara Kamboja, Brunei, dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Sementara jika kita berbicara kekuatan militer dari 9 negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya kita akan membahas kekuatan armada tempur dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dari setiap personil militer maupun alutsista tempur yang dimiliki terhadap suatu negara. Misalkan saja berdasarkan rilis terbaru kekuatan militer untuk negara di kawasan Asia Tenggara dengan kekuatan militer terbesar menurut data resmi media Global Firepower di tahun 2022 yang menjadi salah satu acuan kekuatan militer dari seluruh negara di dunia. Namun kali ini kita akan fokus membahas kekuatan militer negara Indonesia dan Malaysia yang merupakan salah satu negara militer terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data media resmi Global Firepower di tahun 2022, yaitu metode perbandingan kekuatan militer terbesar di kawasan Asia Tenggara telah menggunakan 50 faktor untuk menentukan skor indeks kekuatan militer atau power index suatu negara.
Sementara di sisi lain, jika kita melihat perbandingan jumlah populasi penduduk dan personil militer antara Indonesia dan Malaysia, tentunya memiliki perbedaan yang cukup jauh. Sebab saat ini Indonesia memiliki 275 juta penduduk dan untuk kekuatan personil militer, Indonesia memiliki 1.080.000 personil militer. Di antaranya adalah 400.000 personel militer aktif, 400.000 personel cadangan, dan 280.000 para militer. Sementara di sisi lain, jika kita melihat jumlah populasi penduduk dan personel militer untuk Malaysia di tahun 2022 ini, yaitu adalah memiliki sebanyak 33.500.000 jumlah total penduduk, dan untuk kekuatan personel militer, Malaysia memiliki 267.000 jumlah total personel militer. Di antaranya adalah 115.000 personel militer aktif, 52.000 personel cadangan, dan 100.000 para militer. Sementara di sisi lain, berdasarkan penilaian Power Index Data Global Firepower di tahun 2022, untuk kekuatan armada tempur militer Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia tentunya juga telah memiliki perbedaan selisih kekuatan militer yang sangat jauh. Sebab untuk kekuatan armada tempur laut Indonesia telah diperkuat sebanyak 296 unit jumlah aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya adalah 7 unit kapal perang jenis fregat, 24 unit kapal korvet, 4 unit kapal selam, 181 unit kapal patroli, dan 11 unit kapal perang tambang. Sementara untuk kekuatan armada tempur laut Malaysia, yaitu telah diperkuat sebanyak 82 jumlah total aset pertahanan armada tempur laut. Di antaranya adalah 3 unit kapal perang jenis fregat, 6 unit kapal perang jenis korvet, 2 unit jenis kapal perang selam, 29 unit kapal patroli, dan 4 unit kapal perang tambang. Sementara di sisi lain, untuk perbandingan kekuatan armada tempur udara antara negara Indonesia dan negara Malaysia di tahun 2022 ini berdasarkan data Global Firepower. Saat ini, kekuatan armada tempur udara Indonesia yaitu telah diperkuat sebanyak 445 total aset pertahanan angkatan udara. Di antaranya adalah diperkuat sebanyak 41 unit pesawat jet tempur pencegat, 23 unit pesawat jet tempur serang khusus, 66 unit pesawat transportasi militer, 126 unit pesawat latih, 17 unit pesawat jet tempur misi khusus, 1 unit armada pesawat tanker, 172 unit helikopter, dan 15 unit helikopter serang. Sementara di sisi lain, untuk kekuatan armada tempur udara Malaysia, yaitu telah diperkuat sebanyak 144 total aset pertahanan atau armada tempur udara. Di antaranya, yaitu Malaysia telah diperkuat sebanyak 26 unit pesawat jet tempur pencegat, 12 unit pesawat serang khusus, 18 unit pesawat transportasi, 39 unit pesawat latih, 4 unit pesawat jet tempur misi khusus, 4 unit pesawat armada tanker, dan 41 unit helikopter. Sementara di sisi lain, berdasarkan rilis data media Global Firepower di tahun 2022 untuk kekuatan armada tempur angkatan darat Malaysia dan Indonesia, yaitu diantaranya saat ini armada tempur angkatan darat Indonesia telah diperkuat sebanyak 314 unit tank tempur, 1.444 unit kendaraan lapis baja, 153 artileri self-propeller, 413 artileri tarik, dan 63 unit proyektor roket. Sementara di sisi lain, untuk kekuatan armada tempur darat Malaysia, yaitu telah diperkuat sebanyak 48 unit tank tempur,
1.708 kendaraan lapis baja, 196 artileri derek, dan 54 proyektor roket. Demikianlah perbandingan kekuatan militer armada tempur angkatan darat ataupun angkatan udara dan angkatan laut untuk negara Malaysia dan Indonesia di kawasan Asia Tenggara berdasarkan rilis data media Global Firepower di tahun 2022.